wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, ya, jadi mahasiswa. Terima kasih. Saya Aprilia dan juga rekan saya Siti Irma Menang. Kami berada di Gereja Kristen, Gereja Baptis Indonesia Cimande. Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Teguh selaku pendirikan Gereja Kristen Baptis. Coba aja Ibu Pak. Ya, betul. Nah, saat ini tuh kita lagi akan membahas mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan beragama nih guys. Nah, Pak Teguh boleh memperkenalkan dirinya? Oh ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Nama saya Pendeta Teguh Santoso dan saat ini saya menggembalakan umat di tempat ini. Ya, kurang lebih sudah hampir 12 tahun. Lama ya Pak? Lumayan. Berarti pahami mengenai kayak sebelum gereja ini gitu Pak? Bisa dijelaskan? Ya. Mengenai Mengenai keberadaan gereja ini memang dimulai sekitar tahun 1965. Ya, dan semula berpindah-pindah tempat di daerah lingkungan sini saja karena kita belum punya lahan untuk mendirikan bangunan. Dan kemudian setelah itu kita ada tempat lahan untuk bangunan di tempat ini. Dan warga gereja di tempat ini sekitar sini saja, masyarakat di sekitar sini. Ya, masyarakat desa ini sebagian besar adalah warga gereja. 440 jiwa. Ya, Tapi kalau dari itu kami terus ya Pak? itulah. Jadi Pak, kalau mulai gereja ini Pak, kalau menurut Pak Teguh sendiri itu sebenarnya yang gereja dalam di sini kan tidak ada agama Kristen gitu ya Pak? Ya. Ya, memang dalam menerapkan moderasi beragama itu menjadi bagian yang penting sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Jadi kalau saya boleh mengatakan begini, Mbak, itu yang saya pegang dalam diri saya ya. Jadi kalau berkenaan dengan tatanan kemasyarakatan, mari kita kerja bareng-bareng. Kita laksanakan bareng-bareng. Kalau tatanan kemasyarakatan itu kan memang untuk kepentingan bersama. Gitu. Apapun latar belakang seseorang, bahkan dari etnis manapun, kalau namanya tatanan kemasyarakatan itu kan tidak berbicara tentang identitas agama, gitu kan. Kalau identitas agama itu kan sifatnya personal. Nah, kalau tatanan agama, yuk ditoto diri-diri. Ditoto diri-diri itu dikelola sendiri-sendiri sebagaimana akidahnya masing-masing. Nah, gitu. Jadi ya kalau sesuai dengan akidahnya masing-masing, ya tentunya akan dijalankan sebagaimana akidah atau syariat itu sendiri sesuai dengan apa yang diyakini masing-masing. Itu kalau itu tidak bisa kita terapkan, rukun Indonesia itu. Jadi kita tidak nyampuri urusan sana tidak nyampuri urusan sini. Nah, itu rukun, gitu kan. Itu penerapan dalam moderasi beragama, bagaimana peran gereja di tengah masyarakat. Dan itu saya ajarkan kepada jemaat, dan itu saya dorong kepada jemaat. Karena menjadi secara lembaga warga negara
adalah sebagai warga negara, tetap menjadi bagian yang penting untuk memberikan kontribusi yang baik untuk lingkungan. Berarti kalau mengenai moderasi dan toleransi beragama itu sangat ditekankan di ibadah di gereja ini, ya Pak? Dalam pengajaran, ya, dalam pengajaran maupun dalam penerapan pengajaran. Berat sekali. Terus kalau mengenai aturan moderasi dan ada juga yang dapat mendorong toleransi dan Oh ada. Menurut keyakinan kami ya, menurut keyakinan kami ini Alkitab yang menjadi pedoman hidup kami itu Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana untuk menghargai, menghormati perbedaan. Satu contoh ya yang diajarkan Tuhan Yesus saat ada orang satu suku atau etnis di saat dimana dia terluka, lalu lewatlah orang sebangsanya nggak memperhatikan, lewatlah juga sebangsanya nggak memperhatikan. Namun ketika ada seseorang yang dari bangsa lain melihat hal itu, lalu ditolongnya orang itu tanpa mempertanyakan sukunya mana, kamu dari golongan mana, tidak, tetapi ditolong, dibawanya kepada tabib untuk disembuhkan, biaya dibiayai, bahkan kalau kurang pun dia siap menanggung. Nah lalu Tuhan Yesus berkata gini, sekarang menurutmu siapa sesamamu itu? Nah orang-orang menjawab, sesama itu yang menolong itu, ya itulah yang harus kami lakukan. Nah, gitu. Jadi dalam Alkitab kami juga diajarkan begitu, meskipun dalam perbedaan. Bentuk dari sebuah toleransi, bentuk dari sebuah moderasi, bentuk dari sebuah bagaimana menerapkan pengajaran dalam lingkungan di tempat. Berarti kalau menurut Pak sendiri toleransi beragama sangat penting. Oh sangat penting, sangat penting. Nah, jadi toleransi itu menurut saya begini, menurut saya ya, definisi singkat saja, tidak baku. Tapi menurut saya toleransi itu bagaimana kita belajar menghargai, menghormati orang lain, keberbedaan itu meskipun kita tidak mengikutinya. Itu toleransi. Sama seperti Mbak saat ini ya berada di tempat ini bersama dengan saya, kan tidak harus jadi pendeta. Saya sendiri juga tidak harus jadi muslim kan gitu. Tapi kita baik bersama-sama karena menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan sosial, makhluk sosial. Nah, hubungan toleransi di masyarakat sekitar gereja ini seperti apa Pak? Saya baik sekali, wah luar biasa, baik sekali. Kami kalau kegiatan ulang tahun gereja, kegiatan Natal besok pagi itu loh, warga sini yang non Kristen jaga keamanan lalu lintasnya. Iya, ikut itu tiap tahun, ya, tiap tahun gitu. Jadi itu bentuk dari sebuah toleransi. Baik, demikian pula kalau ini kan sebelah timur sana, kalau kurang lebih 200 meter ada masjid ya. Itu warga gereja kami juga begitu. Kalau ada kegiatan sholat id atau jumatan, ada jemaat kami warga gereja yang ikut nonton sepeda motor berparkir, ikut ngamankan lalu lintas. Iya, banyak sekali ya. Mengenai tantangan atau hambatan itu bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana mengkomunikasikan sebuah moderasi atau toleransi itu di masing-masing penganut agamanya. Itu tantangannya. Jadi ya penting sekali itu saling memberi komunikasi
Kalau saya sendiri sebagai pemuka agama di kalangan Kristen, ya saya akan mengajarkan bagaimana pengajaran itu arti sebuah toleransi dan moderasi beragama di lingkungan bersama dengan orang lain meskipun dalam sebuah keberbedaan. Jadi itu penting sekali supaya orang yang diajar itu dapat menerapkan dengan baik. Karena begini Mbak, menurut filsafat pendidikan Kristen ya, menurut filsafat pendidikan Kristen, pengajaran itu mempengaruhi perilaku. Jadi penting sekali. Pengajaran itu mempengaruhi perilaku. Anda diajarkan untuk apa? Pasti Anda akan melakukan apa yang diajarkan. Karena seperti saya dulu dengan orang tua, diajarkan untuk misalnya bersih-bersih rumah, ya akan bersih-bersih. Gitu. Nah, misalnya ada orang mengajarkan berbohong demi kebaikan, ya orang akan berbohong demi kebaikan walaupun berbohong itu tidak baik. Jadi pengajaran itu mempengaruhi perilaku. Nah itu makanya betapa pentingnya peran tokoh-tokoh agama, pemimpin tokoh masyarakat itu, termasuk Anda generasi muda ini untuk bagaimana memberikan edukasi pengajaran kepada kalangan komunitas Anda di kaum muda ini dengan baik sehingga memberikan sebuah transformasi nilai-nilai yang baik dalam arti sebuah kebinekaan, kemanusiaan. Makanya banyak-banyak literasi juga Anda. Kan Bapak sebagai pemimpin gereja, bagaimana sih cara Bapak itu mengedukasi Bapak untuk saling toleransi gitu? Oh ya, begini Mbak, biasanya dalam bagaimana itu saya kerjakan saat saya menyampaikan firman Tuhan dalam khotbah pada hari Minggu, kemudian dalam pengajaran di kelompok-kelompok kecil. Jadi kami kan tidak hanya hari Minggu, tapi ada hari-hari yang lain di mana kami belajar kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kelompok usia. Ya, jadi kelompok usia yang dewasa senior itu yang lansia, dewasa muda, kemudian yang profesi mahasiswa, yang pemuda, yang remaja, yang anak-anak. Nah itu kami ada komunitas usia. Nah di komunitas usia itulah bagaimana saya dengan teman-teman pengajar yang lain itu menyampaikan pengajaran-pengajaran bagaimana belajar mengasihi sesamanya. Nah, dalam bahasa sesuai dengan kelompok usia. Nah, kelompok usianya Anda dengan anak-anak asuhan beda bahasanya. Iya, cara mengajarnya kepada Anda dan kepada anak TK kan beda tuh. Nah itu makanya kami ada di sini, kami para pendidik yang dari TK dan KB, ya, bahkan para mentoring atau pendampingan itu kami bakal non formal, ya. Gimana sih pandangan Bapak pentingnya berdialog antar umat beragama dalam membangun toleransi? Ya, itu mungkin yang perlu harus kita usahakan bareng-bareng ya. Ada kemauan bersama-sama, pentingnya untuk kita berdialog. Kalau kita berdialog itu bisa memahami satu dengan yang lain, itu tidak ada rasa curiga. Ya, seperti Anda dan saya hari ini, saya juga tidak curiga dengan Anda. Anda juga mungkin tidak curiga dengan saya. Ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini, apalagi kalau kita sudah terbangun fellowship-nya ya, satu dengan yang lain, kita bisa mengenal. Itu
saya kira adalah hal yang penting sekali. Nah itu baik, memang harus diusahakan bareng-bareng baik formal maupun non formal. Cuma masalahnya kan kalau yang formal itu saya di sini belum pernah sih berdialog secara formal, baik sebagai diselenggarakan oleh lembaga independen atau mungkin lembaga pemerintah, misalnya lembaga desa atau apa, belum pernah. Itu. Cuma kalau kita kumpul bareng pernah, ya, misalnya kayak FKUB, Forum Komunikasi Masyarakat, kemudian apa namanya, pertemuan yang sifatnya insidentil, ya, itu pemuka-pemuka agama kadang-kadang kita ketemu seperti itu, biasanya dimediasi oleh Kapanewon juga. Adanya penurunan atau peningkatan toleransi yang ada di Indonesia dari beberapa tahun. Ya itu perlu kajian ya. Itu perlu kajian. Kalau kita menjawab sebatas yang tidak tahu kan jadi repot. Namun kalau kita melihat dari lingkungan saja, ya kalau itu bisa terlalu luas. Saya nggak punya data soalnya. Tapi kalau berbicara tidak ada data kan pembawaan bukti ya. Iya kan? Ya tapi ngomong tanpa data kan pembawaan bukti gitu ya. Asal aja. Tapi saya melihat di lingkungan Singajala, di Banyuradeng, baik. Jadi artinya tidak ada penurunan dan stabil dalam membangun kerukunan beragama maupun toleransi, tidak menurun maupun tidak naik tapi stabil dan baik. Dan itu dibuktikan juga ketika kami Natalan itu kan mengundang tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Dia hadir, mereka memberi sambutan. Pak Lurah itu rajin banget itu. Pak Lurah, Pak Polsek, Pak Panewon itu biasanya tengok karena kan beliau kan harus keliling semua tempat ibadah bila mana pas hari raya, misalnya Natal misalnya. Ya, start. Mbak, saya penasaran sama aktivitas di gereja itu seperti apa saja selain ibadah? Kami aktivitas ada pembelajaran non formal, itu pembinaan. Jadi dari anak usia asuhan itu dari dulu itu undangannya asuh ya, sampai di tingkat remaja. Dan itu ada pembelajaran kelas ya berkenaan dengan pengembangan karakter, kemudian mengenalkan etika, nilai-nilai kemasyarakatan, dan juga kelompok-kelompok atau sel ya, misalnya sel kelompok dalam pengertian kelompok kecil untuk pembinaan yang dewasa lansia maupun dewasa muda, itu juga begitu. Jadi ada pengajaran yang kita bisa diskusikan, sharingkan bersama. Misalnya apa ini topiknya yang lagi ngetren ini, ya misalnya seperti itu, yang nanti diukur dalam nilai-nilai kekristenan, kira-kira bagaimana, seperti itu. Lalu kemudian hal-hal apa yang harus kita upayakan dengan baik, ya, kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak semestinya di situ. Termasuk juga kalau pas kami ulang tahun gereja, kami bagi sembako.
Bapak Sembako. Kami antar, bukan mereka yang datang ke sini, kami antar. Nah, biasanya saya koordinasi dengan Pak RT, dengan Pak RW, Bu RW, koordinasi. Sebelumnya saya sudah ngomong sama mereka, saya kan kenal banyak dengan mereka. Ya, silakan Pak Pendeta, gitu ya. Udah nanti saya titip keluarga ini jenengan, ini yang bagi jenengan aja, yang ngerti wargane, kami kan yang penting percaya jenengan. Nah begitu, tidak hanya mengambil bagian peran serta kepedulian dengan masyarakat. Kemudian ada juga kegiatan sosial untuk lansia. Itu tiap minggu kelima kami ada mitra berkenaan dengan kegiatan kesejahteraan untuk lansia, dan itu diikuti semua latar belakang yang berbeda ya, dari Muslim ya, dari Kristen juga. Nah, biasanya nanti ada edukasi tentang menjaga kesehatan di usia senja itu seperti apa, pemeriksaan tensi, darah dalam gula, kemana lagi gitu ya. Nah itu, ya itu yang bisa kita lakukan kepada masyarakat di sini. Selagi kita masih hidup, menabur yang baik. Nah, kalau respon masyarakat kita juga senang sekali. Ya, ada yang senang apa ya? Ya, secara rutin bisa ikut seperti itu, yang berkenaan dengan tadi ya, kegiatan kesehatan lansia tadi. Seperti itu. Jadi dari 2 RB, oke sampai mau dinan juga ya. Nah gitu. kalau kita kayak masyarakat yang datang ke praktis, kalau itu nggak menemukan kayak ada yang nggak suka apa kayak ada toleran gitu kalau sama kalau itu kami itu gini, cara berpikirnya itu gini. Cara berpikirnya itu misal ada atau tidak ada itu nggak ambil pusing gitu. Ya, soalnya apa? Persentase yang besar itu baik, benar, gitu ya. Persentase yang baik, yang persentase terbesar ini di sini itu baik. Ngapain mikirin yang nggak baik? Buang-buang energi ya. Lakukanlah yang baik. Beri teladan terus. Ya toh, beri teladan terus. Orang kan kalau melihat teladan kan lama-lama kan terisi sendiri. Ya kan? Itu tak gini-gini kan menuju api, gue itu. Nah, sama dengan memupuk bara di atas kepala. Meskipun melakukan yang nggak baik kok direspon baik gitu kan, lama-lama kan jadi yang nah, itu. jadi kita nggak begitu respect lah gitu cara menyikapi. Jadi kita lebih pada cara menyikapi secara personal maupun internal. terus kalau cara misalkan kayak ada yang benar-benar nggak suka sama acara gereja atau masyarakat di sini. Ya kembali lagi kepada ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kami mengasihi yang tanpa syarat. Jadi bukan mengasihi karena. Kalau mengasihi karena banyak orang. Saya mengasihi Anda karena Anda baik dengan saya. Wah baik ya Pak. Itu terlalu mudah. Tapi kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kami imani ya,
kasih yang walaupun itu tanpa syarat, unconditional love. Walaupun Anda begitu dengan saya, nggak baik, saya tetap mengasihi, nggak membalas. Gitu. Bahkan ajaran Alkitab sendiri juga begitu. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Alkitab mengajarkan kami seperti itu. Ya, itu pola mengasihi, lalu pola mengampuni. Nah, itu bila mana terjadi yang seperti Mbak pertanyaan tadi ya, kita belajar untuk mengampuni. Ya, kita belajar untuk mengampuni karena Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana mengampuni orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa itu siapa? Kita lah ini manusia orang berdosa. Sebelum kita minta ampun, dia sudah mengampuni kita. Nah, itulah yang kami terapkan. Pengampunan. Bila mana ya? Bila mana pertanyaan itu tadi terjadi ya? Nah, begitu. Bagaimana sih pengalaman Bapak terkait toleransi beragam ini Oh iya, menarik sekali itu ya. Ini Mbak, wah ini kalau cerita ini panjang karena aku jadi pendeta ini sudah 29 tahun Pak. Kalau tak ceritakan nanti seminggu nggak rampung. Jadi saya menerapkan pelayanan dalam nilai-nilai Kristen di tengah masyarakat, jadi itu penting sekali. Jadi saya sebelum di sini itu kan di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan itu saya 5 tahun di sana. Tempat di mana kami pembinaan warga Kristen, kami dekat dengan warga masyarakat. Ayo baik-baik aja gitu. Baik-baik. Hubungan kami baik-baik. Ketika anak saya yang pertama lahir, lalu saya mengadakan acara selapanan. Saya mengundang Pak Kiai, takmir masjid, pengurus masjid, dan semuanya hadir Mbak, tidak ada yang tidak. Gitu. Kemudian warga gereja kami, saya dibantu warga gereja ya, karena saya sendiri masak kan di orang iso. Nah, warga gereja mau masak apa itu saya ingat itu ayam goreng sama soto ayam. Nah, padahal yang menyembelih itu jemaah gereja. Yo Pak Yai mau makan tuh, katanya kalau yang udah nyembelih begini nggak mau, beritanya gitu kan. Tapi ternyata mereka mau. Itu menyenangkan sekali. Jemaat yang kami layani itu nggak mengira kalau semuanya senang gitu. Nah, itu kan sebuah dampak hubungan yang baik. Kalau nggak baik mana mungkin mau datang? Ayo, bukannya kan ini itu 5 tahun. Itu apa? Makanya tadi kita cerita panjang. Maka cici ya, satu-satu aja. Kemudian saya pindah ke Kabupaten Demak. Anda tahu Kabupaten Demak? Kota Wali ya. Dan saya tinggal di Meranggen. Meranggen itu kota santri. Ya, gereja kami di sana itu dekat dengan pondok pesantren sendiri. Hubungan kami juga baik. Ketika Yayasan Fukuhia akan membangun kelas lagi karena santrinya banyak kan, dan juga para pengajarnya kan banyak. Pemadina itu kan ada beberapa hektar, waktunya 5-6 hektar, dan itu letaknya tidak jauh dari lingkungan gereja kami. Bapak Kiainya, ketua pembangunnya itu datang ke rumah saya, mengundang untuk acara pembukaan peletakan batu. Gitu, ya. Kemudian saya datang, kan rame ya, acaranya gitu kan. Nah, saya sebelum acara mulai kan sudah rame, saya itu duduk di belakang, di pinggiran belakang, jauh dari tempat besar gitu ya, jauh. Saya itu di Parang itu apa Indonesia? Disambangi atau disamperi atau gitu. Pak Pendeta, saya mengundang Bapak itu bukan menjadi penonton, saya mengundang Bapak bukan duduk di sini, di depan. Gitu.
Akhirnya saya duduk di depan, kalau saya dipersilahkan kan. Itu kalau bukan hubungan yang baik, masa tidak begitu? Terus depan gereja kami itu kan ada Bapak Ibu Haji. Nah, Bapak Ibu Haji itu sudah sepuh. Anak-anaknya pada kerja. Ada yang di Denpasar, ada yang di Pekalongan, ada yang di Bandung. Jadi Bapak Ibu lansia ini kesakitan. Warga gereja kami yang perawat itu mau ganti. Ya, seminggu sekali ke rumahnya mau ganti. Seminggu sekali saya dengan penjaga gereja, kalau yang kakung itu sakit, saya ngantarkan ke rumah sakit. Sampai waktu kritis harus masuk IGD. Nah, IGD masuk ICU. Masuk ICU kan harus tanda tangan ini. Padahal tidak ada anak-anak di sana. Saya telepon anaknya yang di Bandung. Ibu, ini bapak begini, harus segera masuk ICU dan harus ada Pak Pendeta saja yang tanda tangan. Apapun yang terjadi, saya tanggung jawab. Tanda tangan ini. Bapak siapa? Saya pendeta. Sudah seizin, sudah. Sudah yang tanda tangan. Akhirnya masuk. Boleh. Periksa. Meskipun akhirnya harus kembali ke rahmatullah. Ya, meskipun harus kembali ke rahmatullah. Pada waktu jenazah sampai di rumah, ya saya turut berduka. Kenapa? Karena ya saya ikut dari awal. Saya sampai berbesmili ya, berbesmili. Sampai keluarga itu Pak minta maaf ya kalau bapak gini. Ya, saya hanya diam saja karena saya tuh mengasihi keluarga. Nah, kemudian waktunya mau dicucikan. Nah, mau dicucikan. Saya kan seperti kayak ikatan emosional gitu, ingin membantu menyucikan. Nah, padahal kan menurut beberapa ajaran itu kan itu kan tidak boleh ya. Lalu keluarganya gini, Pamutin, Pak Pendeta biarkan ikut muji Bapak, karena Pak Pendeta ini ikut bagaimana mengangkat, mengubarkan ayah saya dan sebagainya. Saya ikut memuji. Itu kalau dari tidak hubungan yang baik apa bisa? Enggak. Oh ya, di Grobogan satu lagi. Oh, ini mungkin belum pernah terjadi. Di Grobogan. Waktu di Grobogan itu tetangga saya mau naik haji. Saya diundang. Padahal kalau orang mau naik haji itu kan ramai ya, banyak orang begawe ya. Saya diundang. Kemudian setelah saya diundang, saat doa itu saya diberi kesempatan untuk berdoa. Bapak nggak biru, saya pendeta loh. Nah, Pak Pendeta berdoa supaya perjalanan haji saya selamat berangkat maupun pulang. Coba, ayo. Saya tanya pendeta-pendeta saya, kamu pernah mendoakan orang mau naik haji? Belum ada yang pernah. Iya, nah, itu kalau tidak hubungan yang baik, apa bisa? Itu berarti sudah bukan hanya hubungan yang baik, itu ikatan emosional. Kalau orang sudah memikirkan emosional, itu sudah bukan lagi berbicara Anda Muslim atau saya Kristen. Tidak, kita berbicara tentang manusia. Butuh saling tolong-menolong, butuh saling mengasihi, butuh hidup berdampingan dengan baik. Soal agama itu keputusan pribadi, hubungan pribadinya dengan Sang Pencipta, panggilan pribadi. Nah, itu panggilan pribadi itu kan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual Anda, pengalaman spiritual saya nanti. Itu kemudian 12 tahun sudah di kota santri. Nah, iya 12 tahun. Iya, kemudian ke sini sudah begitu kan. Di sini sudah 12 tahun. Berarti 12 berapa? 24 sama 5. Persis 2009. Ada bilang tadi 2009 kan. 2009. Nah, itu pengalamannya. Kalau mau cetakan banyak sih.
kesan-kesan Bapak sama pendeta apa Pak? Oh iya, saya senang. Bagi saya menjadi pendeta itu panggilan yang istimewa. Sebelum saya jadi pendeta itu saya kerja loh Mbak. Saya itu udah kerja sebenarnya. Saya sudah kerja. Saya sudah sampai pada puncak karier. Kala itu, ya kala itu. Namun saya tinggalkan sana karena pengalaman spiritual ya, bagaimana Tuhan memanggil saya secara khusus untuk menjadi hamba-Nya, melayani sepenuhnya. Ini saya katakan itu adalah istimewa secara pribadi saya, dan itulah yang saya hidupi ya, sampai husnul khotimah dalam Yesus. Itu ya, yang menarik dalam diri saya, dan dari situ pula saya belajar bagaimana mengejawantahkan pengajaran Tuhan Yesus kepada umat dan umat kepada sesama. Menarik sekali kalau sudah berbicara tentang manusia itu menyenangkan. Iya. Berarti menjadi pendeta itu sebagai satu panggilan dari Tuhan. Iya, panggilan. Jadi bukan bayaran. Panggilan. Karena kalau bayaran saya nggak usah jadi pendeta. Saya sudah kerja kok. Iya, saya sudah kerja Mbak. Udah puncak karier kala itu loh ya. Kala itu jangan dibandingkan sekarang. Bandingkan sekarang ya bukan puncak karier. Perbedaan sebagai pendeta sastra sebagai pendeta apa Pak? Perbedaannya adalah bagaimana saya mengerjakan panggilan khusus itu, menggembalakan umat gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menarik sekali, dan juga yang bukan keterpaksaan mau tidak mau, tetapi menjiwai panggilan itu sehingga bisa menjadi teladan. Menjadi teladan itu bukan terpaksa ya, jangan paksa ya, itu ya. Tapi menjiwai, sama seperti Anda menjiwai nilai-nilai agama, ya dijiwai sehingga menjadi teladan itu bukan terpaksa, bukan demonstrasi, bukan popularitas, tetapi menjiwai itu lahir dari hati kan. Supaya apa? Hidupnya berguna di tengah masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya rumput itu gimana sebenarnya? Nah, itu artinya butuh keteladanan di tengah-tengah kondisi keadaan ya dunia ini ya. Dinamikanya cukup ramai. Mau sing apa, mau sing ora. Jadi ya dinamikanya itu. Tapi kita jangan padam untuk menjadi teladannya. Jangan menyerah. Kalau respon keluarga? Pada saat mengambil ya, menarik sekali. Memang pada saat saya mengambil keputusan meninggalkan semuanya dan menjadi pendeta, ya kedua orang tua saya berbeda pendapat. Dan itu saya hargai. Semuanya betul. Ayah saya mendukung, itu baik. Ibu saya tidak mendukung, itu baik. Kenapa? Karena saya ini kan anak sulung, anak bareng. Nah, lanang mana? Nah, mesti kan ya dijaganya, ya kiprahnya sebagai anak laki. Sementara adik-adik waktu itu masih sekolah semua. Saya sudah pekerjaan mapan, sudah baik, masih punya tanggungan adik-adik. Kenapa keluar? Kalau keluar berarti saya bukan kerja, tapi saya sekolah. Karena kan kami, saya penderitaan itu kan belajar di seminari di Semarang, di Jalan Semongan nomor 1. Ya, sama seperti Anda. Saya 4,5 tahun berserta 1. 4,5 tahun. Lalu untuk
masa sarjana karena waktu itu mengalami konversi dan PT mahal, 3 mata kuliah belum saya selesaikan. Mahal ya, waduh. Tapi semuanya sudah saya dapatkan semuanya itu. Hanya 3 mata kuliah yang belum itu karena mahal. Sampai dosen-dosen buka 3 sampai rektornya itu kalau ketemu saya kalau kita ke semuanya atau di telepon atau WA. Ayo dilanjut lagi kemarin hari apa itu bulan apa ya? Oktober ya, Oktober itu dia Natalis saya juga ke sana ketemu. Betul, ayo dilanjut lagi. Nama saya jadi di sana toh, masih toh? Ayo masih. Wes kalau sulit nanti tak bantu gitu ya. Sekarang bukan lagi, sekarang kesulitannya bukan soal bagaimana dibantu finansialnya, waktunya, usianya. Aduh, nah itu yang ada waktunya harus repot itu yang agak. Nah di situ, jadi akhirnya ya setelah melihat bahwa yang dibayangkan oleh ibu saya tidak seperti yang terjadi. Jadi ini ya semua. Ayah saya sudah almarhum, ibu masih sudah 82 tahun. Begitu. Jadi kan Pak itu sebenarnya kan ada adik itu apa ini? Maksudnya adik kandung? Iya. Oh iya. Adik kandung yang nomor 2 itu di Batam dengan keluarganya. Yang nomor 3 bersama dengan ibu karena tidak ada yang jaga itu beserta dengan keluarganya. Itu jadi saya punya ponakan itu ya itu 5. Oh, udah kerja sekuler, hanya saya saja. Ada enggak? Kalau udah panggilan tidak bisa ya Mbak. Harus dari hati ya Pak. Iya, pengalaman spiritual pribadi dengan Dari pengalaman Bapak itu toleransi antara menteri agama dan itu sangat sekali ya Pak. Bisa menjadi hubungan yang baik tanpa memandang latar belakang gitu. Kira-kira pesan apa sih yang Bapak berikan untuk membangun toleransi? ya, baik, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan ini memang sebuah apa ya, bukan hanya saja sebuah narasi yang kita kembangkan, tapi memang kita harus usahkan bareng-bareng dari kalangan semua agama, harus mau mengusahakan bareng-bareng sebuah moderasi dan toleransi. Seperti yang saya katakan tadi, toleransi itu menurut saya menghargai, menghormati keberbedaan itu meskipun saya tidak harus mengikutinya. Menurut saya tuh ini Mbak, terbangun seperti ini tuh sejak saya tuh dari kecil. Rumah orang tua saya itu kan dekat masjid. Satu lingkungan, satu RT, dekat Mbak. Teman-teman saya itu muslim. Kalau bersih-bersih masjid, saya ikut melu gitu. Tidur di masjid aja saya ikuti kok. Tidak masalah. Gitu. Apalagi kalau pas bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kan kalau habis tarawih ada kegiatan tadarusan. Wah itu baca aturan di bab juz itu ya. Saya tuh nemani teman saya loh. Jangan kira tidak. Aku sing moco, aku sing mangan. Aku ngajak mangan gitu. Ya kan biasanya kan ibu-ibu ngirim. Ya kan minuman, snack. Aku sing moco, aku sing mangan. Tak rancang sampai rampung. Begitu tugas Pak. Iya, gitu. Bagi tugas ini snacknya habis makan terus saya. Itu terbangun loh itu sampai saya itu SMA. Tapi saya SMA juga. Jadi saya tuh enggak Pak D saya itu kan muslim. Pak D saya muslim yang mendirikan masjid di sebelah di dekat rumah itu saya.
Iya. Tapi benar-benar berbeda toleransi. Iya, gitu. Jadi nggak masalah. Saya tuh nggak apa jadinya, nggak fanatik atau nggak apa jenenge dengaran ya. Melihat itu apa sentimen gitu ya? Enggak. Melihat Anda pakai hijab, melihat orang pakai hijab, enggak ada kata sentimen, kata nganeh atau apa. Enggak, saya anggap rumah biasa saja. Ya sudah. Karena sudah terbiasa. Dari sejak kecil sampai saya SMA, teman-teman saya itu gitu. Dan teman-teman yang menghargai saya, dan mereka juga tidak jadi Kristen. Dan saya juga tidak jadi Muslim walaupun saya tidur di masjid gitu. Oh iya itu karpet itu kalau mau apa tarawihan apa mau puasa itu kan biasanya kan dicuci. Oh saya pun cuci itu karpet itu. Gitu. Ya, terus kemudian beduk kentongan masjid. Rumah kami itu kan punya pohon besar. Ketika masjid membutuhkan untuk kentongan, kami persembahkan. Wes bunten diketok sama bapak sama ibu. Wes sudah pakai ini aja wes diketok, dipotong, tunggu kentongan. Itu, iya. Jadi saya itu tidak ada kata alergi salaman atau apa atau bagaimana. Tidak. Saya memandangnya ini manusia podo-podo lemah ya. Itu podo tanah itu kita. Nah, iya. Gitu. Nah, itu jadi saya nggak tahu apakah saya terlalu bebas atau bagaimana, tetapi itulah menjiwai sebuah toleransi dan moderasi. Hanya tadi saya katakan awalnya tadi tatanan kemasyarakatan, yuk ditonton bareng-bareng. Karena kalau kemasyarakatan ini kan untuk kepentingan umat bersama, tidak pandang agama, suku, etnis ya. Misalnya kali ini banjir, apa yo nek banjir mungkin, oh, omahe sing agamane Kristen ora kebanjiran, sing kebanjiran atau Muslim atau sebaliknya, yo ora toh, kebanjiran kabeh toh. Ah, iya lah, piye carane ora kebanjiran, yo kerja berarti bareng-bareng, ditoto bareng-bareng, gawe kali sing apik yo bareng-bareng. Tapi kalau soal akidah agama, yo ditoto dhewe-dhewe karena beda. Orang iso dicampur adoke jenengan kudu lapor aku padha karo jenengan yo ora iso. Enggak iso. Itu kan panggilan pribadi. Nah, di sini. Kalau ini hampir Natal ya Kak. Oh iya, besok udah Natal. Iya besok. Sudah berapa persen persiapan Natal? Ini sampai nanti malam udah dibersih itu semuanya. Ini apa tadi Anda lihat pemuda-pemuda sudah mulai taki-taki, udah dari kemarin itu Mbak, udah dari minggu keberapa, minggu pertama atau kedua itu udah mulai semuanya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu termasuk nanti kami di penghujung tahun kami kan ada ibadah, kami juga mengundang dari masyarakat sekitar, perangkat desa, perangkat RW, atau masyarakat, mereka memberi sambutan, dan bagus sekali. Makanya tadi kalau jangan tanya bagaimana toleransi agama di sini, ya bagus sekali. Kemudian kalau ditanya lagi bagaimana apakah mengalami penurunan atau kenaikan toleransi, ya semelihat penglihatan saya di lingkungan terdekat ini nggak jauh-jauh. Baik-baik. Kita ciptakan dari yang terdekat aja lah. Ya, kalau kita masing-masing dari yang terdekat, Anda dari di mana? Aslinya? Nah, lingkunganmu Wonosobo sing apik, gitu kan? Nah, Klaten ini. Oh ya. Soalnya aku punya saudara saya di Jatino, di Purwatu. Ya, nanti Klaten dengan bangun baik di sana, toleransi dan sebagainya. Teman-temanmu yang lain, kalau daerah lokal dekat-dekat ini sudah terbangun dengan baik, secara otomatis kan menjadi kesatuan yang baik kan? Karena dengan itulah pelopor kaum muda ini moderasi dan toleransinya.
Ya kan, di pundakmu ini. Meskipun Anda belajar di UNU, tapi kita menjadi bagian dari sebuah panggilan menerapkan. Nah itu. masa depan toleransi antar umat beragama. Ya, saya tetap berharap, masih berharap, dan punya berharap. Tetap berharap, masih berharap, dan punya berharap untuk sebuah toleransi dan moderasi beragama di Indonesia. Siapapun menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu Mbak, saya kira masih berharap, tetap berharap, dan selalu berharap. Terus kalau kita bisa kasih pesan kepada umat kita di sini di umat Kristiani, mulai untuk saling toleransi dan toleransi. Iya, pesan-pesan itu pasti kita sampaikan ya. Tanggal 1 Januari 2013 saya masuk di sini. Kemudian pada saat Idul Fitri tahun pertama, saya keliling Mbak, memberi selamat hari raya kepada tetangga-tetangga saya, walaupun saya orang baru, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kok awet juga ya sekeliling loh. Maksudnya hanya kami, saya sama istri, yang lainnya enggak. Nah, tahun keempat atau tahun kelima, kan biasanya gini, biasanya kalau ya itu karena kebiasaan ya. Jadi kebiasaan warga sini itu ternyata kalau Idul Fitri cukup salaman-salaman di masjid, udah selesai. Itu tidak berkeliling. Kalau saya kan enggak, dari Grobogan, Kabupaten Demak sampai sini saya berkeliling. Karena ya itu tadi. Nah kemudian setelah itu saya sampaikan kepada jemaah warga bagaimana saya lakukan. Yuk belajar menjadi teladan. Ya, jemaah kami seperti itu keliling bersaudara itu. Nah ketika melihat kami seperti itu, akhirnya tetangga-tetangga kami yang semula sepi-sepi saja, ya, sekarang jadi ramai berkunjung dari rumah ke rumah. Nah, ada tokoh masyarakat berkata gini lah, Pak Pendeta keliling kok malah ora keliling. Nah, akhirnya sekarang menjadi budaya keliling bareng-bareng. Abi toh? Ayo. Itu. Dan saya tidak jadi muslim, ya kan? Makanya tadi saya katakan toleransi itu menghargai, menghormati, walaupun tidak mengikuti. Toleransi itu orang harus memaksakan kehendak Anda harus seperti saya atau saya seperti Anda. Nah itu kebablasan. Baik sekali Pak, terima kasih Pak untuk atas penjelasannya. Bisa didahului Pak toleransi closingan mengenai tentang toleransi dari masyarakat. Ya, baik, untuk statement closing saya adalah mari generasi muda dan juga semua stakeholder dan siapapun lah, mari kita kembangkan toleransi, moderasi beragama. Karena memang Indonesia itu maju dan kita
hargai, kita maksimalkan, kita hormati, kita maksimalkan. Meskipun kita tidak mengikuti. Jadi kembali lagi kepada statement saya sekali lagi, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kepentingan bersama, yuk kerja kita. Untuk akidah keagamaan, yuk dipotong. Saya kira itu aja singkat saya. Pak. Jadi kalau menurut aku itu kegiatan di masyarakat itu harus didatang bareng-bareng dengan Pak Mas. Sedangkan kegiatan pramuka itu masing-masing kan kita lihat. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, terima kasih juga. Kasih salam. Sekian wawancara kami bersama Pak Teguh. Sekarang kami akan lanjut untuk gereja sama Pak Teguh. Oh, iya. Gereja tur bersama Pak Teguh. Terima kasih.